Hari ini saya akan mengikuti sebuah tour untuk keliling Kota Jakarta di area Kota Tua, daerah Pecinan, Glodok, yang mana kita akan lihat beberapa peninggalan bersejarah di area Glodok ini, khususnya daerah kalau perkumpulan Cina, orang-orang Cina pada zaman dahulu. Oleh sebab itu, tonton terus video ini. Kita akan bahas dan ini ada gambaran mengenai mulai dari gambar di atas ini adalah lukisan Genteng. Ini daerah apa kita Masakitan, kemudian ada kita akan menelusuri beberapa ruangan di sini. Ruangan utama ada seperti kursi-kursi. Di belakangnya kita bisa lihat beberapa seperti cerita-cerita, foto-foto dokumentasi zaman dulu. Di sini ada benda unik menurutku karena ukiran-ukirannya itu indah gitu. Ini meja apa? Saya juga kagak tahu ini. Nanti kita coba tanya ke petugasnya karena ini unik sekali ya, karena banyak ukiran-ukirannya. Ini ada juga ukiran kayak wayang gitu dan juga naga. Perpaduan antara Jawa dan juga Cina gitu ya. Oke. Dan di sini ada jendela, kursi. Oh iya, untuk lantainya ini kayu, masih kayu gitu. Jadi nggak beton, ini murni masih kayu. Maupun penopangnya juga masih kayu. Tapi dinding-dindingnya ini sudah memang dari sejak dulu ini udah beton. Di sini ada pedang, beberapa pedang, kompas, ada trompet, alat musik juga. Beberapa foto-foto.
Kita langsung ke gedung yang belakang. Mana tadi kamarnya? Kamar yang tinggi. Ini adalah ruangan utama dari gedung ini. Oke. Beberapa ornamen masih tetap seperti pertama kali dibangun, namun beberapa sudah diubah atau direnovasi karena situasi tertentu. Keren sekali. Di pintu utama masuknya ini ada ini, unik sekali, masih ornamen yang lama, dan di sebelah sini juga sama. Pintunya besar sekali, bisa dilihat sekitar 2 atau 2,5 meter lebih. Oh iya, hal yang unik juga dari gedung ini, biasanya kan jendela itu dibuka ke samping kanan atau kiri gitu. Tapi ini kalau mau buka jendelanya harus ke atas kan, kayak gini. Dibuka ke samping kiri atau kanan. Mungkin dulu ini salah satu ciri khas rumah orang Cina ya. Jadi seperti itu. Ini jendela-jendelanya kalau dari luar seperti ini. Ini besar, sangat besar sekali, dan juga bagus. Ornamen-ornamennya juga bagus gitu. Kental sekali dengan Chinese. Oke, ini bagian dari samping kanan gedung ini. Ornamennya juga Cina gitu ya, khas banget gitu, dengan kayu-kayu warna coklat, keren. Di sini ada lonceng gitu, tugu loncengnya. Konon lonceng ini dulu digunakan untuk membangunkan orang-orang yang tinggal di area sini. Jadi kita tahu bahwa kalau di Indonesia itu kan pakai gentongan, tapi kalau di orang Cina maupun orang Eropa dulu menggunakan lonceng seperti ini. Ini masih utuh seperti ketika pertama kali dibangun. Di depan ini adalah penjelasan dari guide yang saya dapat. Ini adalah gedung arsip Presiden Indonesia, terutama Bapak Insinyur Soekarno itu. Jadi kita akan lihat beberapa arsip dulu peninggalan dari Bapak Presiden pertama Indonesia. Tapi lebih bersejarah di gedung. Ini gedungnya. Ini arsip. Ini ada hanya bangsa yang tinggi budinya dapat mengganti apa yang sebenarnya dimaknai atau dimakan ya. Bahasanya seperti ya tulisan khas zaman dahulu ya. Ini kata-kata mungkin ya, quote dari Bapak Insinyur Soekarno. Ini banyak sekali nih foto-foto arsip dari Bapak Insinyur Soekarno. Wow, keren sekali. Ini ruangannya dingin, jadi cukup adem, nggak kepanasan nanti. Ini keren banget ini foto-foto dari Bapak Insinyur Soekarno. Ada mobil. Ini juga quote yang di depan tadi. Dan ini ada, janganlah kita lupakan demi tujuan kita bahwa pemimpin berasal dari rakyat dan bukan di atas rakyat. Oke, ini beliau Bapak Insinyur Soekarno. Kita akan ke atas. Ini ada 4 lantai, katanya lumayan tinggi. Kita masih naik, mau ke lantai 4. Kita lihat ada apa di lantai 4.
Jadi ini adalah lantai 4. Ini ada pengasingan Soekarno di Bengkulu 1938 hingga 1941. Asik. Juga ada pengasing Soekarno di ND 1934. Terus di penjara. Ini juga ada beberapa arsip-arsip Indonesia menggugat. Ini lengkap banget foto dan penjelasannya. Pidato politik sang orator. Rapat raksasa di Istana Merdeka. Ini ada rumah Cokrominoto. Beberapa arsip-arsip foto yang masih bisa kita saksikan hari ini. Kalian bisa lihat, ini adalah foto-foto Soekarno dari masa ke masa. Oke, umur 15 tahun, 29 tahun, 44 tahun, 54 tahun, dan 61 tahun. Ini dari masa ke masa. Semuanya ada. Foto Bapak Insinyur Soekarno. Ini Bapak Soekarno kan diidentik dengan memakai peci hitam khas Indonesia. Ini beliau tanpa menggunakan peci. Di sini ada baju Bapak Soekarno. Ini asli atau tidak, atau replika saja? Ini sepertinya tidak ada penjelasannya. Jadi seperti ini. Ini yang ingin tahu silsilah dari keluarga Bapak Soekarno. Ini ada ingat, aku adalah anak Ida Ayu Nyoman Rai, keponakan Raja Singaraja wanita dari Pulau Bali, ungkap Soekarno. Garis keturunan menunjukkan siapa sesungguhnya dalam diri Soekarno, meniti benih yang menjuntai dalam diri Soekarno sejumlah aliran budaya, suku, dan agama. Sejarah masa lampau memberi aura dan spirit bagaimana sesungguhnya menjadi manusia besar di negeri 17.000 pulau ini. Wow. Oke. Di sini kita bisa lihat potret Bapak Insinyur Soekarno bersama putra-putrinya di Istana 17 Agustus 1958. Mungkin yang kenal di antara mereka, mungkin ada Ibu Mega ya. Yang mana Ibu Mega ini atau ini? Ini sedang bermain gamelan. Dan di sini ada ketika momen Bapak Soekarno sungkem kepada ibunda tercinta berkunjung ke Blitar. Ini ibunda dari Bapak Insinyur Soekarno. Sekarang kita di lantai 3. Oke, di lantai 3 ada beberapa arsip Bapak Insinyur Soekarno kembali ke Jogja, ibu kota RI. Juga beberapa foto-foto gitu ya. Ini ada seperti replika market rapat raksasa Ikada. Ini rapat raksasa Ikada. Oke. Kita lanjut ke di sini.
Indonesia Merdeka, proklamasi. Teks proklamasi. Tapi ini bukan teks aslinya karena teks aslinya berada di Gedung Arsip Nasional, bukan yang di sini. Saya pernah lihat yang aslinya disimpan di suatu ruangan di ruang Arsip Nasional. Ini hanya replika saja. Ini ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi dan beberapa aktivitas lainnya. Inilah di gedung lantai 3. Di lantai 2 ini selain ada miniatur Jakarta, kita bisa lihat beberapa dokumentasi dari Bapak Insinyur Soekarno menghadiri beberapa pertemuan internasional maupun kegiatan bilateral dengan kepala negara-negara lain. Ini keren banget. Di sini ada ruangan seperti estetik. Ini khusus untuk foto mungkin ya. Keren banget ruangan. Di sini ada konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, dihadiri oleh beberapa negara Asia dan Afrika. Kita bisa lihat ini Raja Arab Saudi, beberapa pemimpin negara lainnya. Di lantai 2 ini ada ruangan seperti ruangan khusus presiden dulu, replika gitu. Ini juga beberapa foto-foto pertemuan bilateral dan kegiatan-kegiatan Bapak Soekarno yang kita bisa lihat. Ini ada Istana Kepresidenan Republik Indonesia pada zaman dahulu. Ini istana yang sekarang, ini dia. Dan ini ada replika kota Jakarta. Kita bisa lihat ada Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, Monas. Ini komplek Istana Merdeka. Ini masih seperti market gitu ya. Ini ada Bundaran HI, Hotel Indonesia, Gedung Sarina. Ini komplek DPR MPR. Ada komplek GBK juga. Wow, keren. Ini lengkap ini yang mau kenal mengenai Jakarta. Market diorama pembangunan nasional semesta berencana oleh Presiden pertama Indonesia Bapak Soekarno. Jadi inilah market utamanya dulu. Replikanya. Ini juga ada beberapa karya-karya, buku. Keren sekali. Inilah pemandangan dari atas ke gedung utama tadi yang pertama kita kunjungi. Rumputnya hijau. Dan inilah akhir dari penelusuran kita gedung Andri Gajah Mada. Thank you, sampai jumpa.